Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Bagus Wibawa dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan definisi masyarakat pos industri. Masyarakat pos ialah pemusatan pengetahuan teoritis, inovasi, dan pembentukan kebijaksanaan bagi masyarakat. Nah, perubahan dalam dimensi pengetahuan dapat dilihat dari perbedaan antara masyarakat pos industri dan masyarakat industri. Nah, menurut Daniel Bell, masyarakat pos industri merupakan sebuah konsep ekonomi yang menjelaskan bahwa sektor jasa menghasilkan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan sektor industri atau manufaktur di beberapa negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa aspek yang berkaitan dengan perubahan perilaku konsumsi masyarakat pos industri. Yang pertama adalah politik ekonomi, di mana dalam aspek ini transaksi dan pertukaran ekonomi lebih dikuasai oleh hasrat dan keinginan. Yang kedua adalah era perkembangan, yaitu sebuah era di mana masyarakat semakin familiar dengan teknologi informasi dan sistem ekonomi yang lebih berorientasi kepada konsumsi dibandingkan produksi. Yang ketiga adalah yang diperjualbelikan, yaitu adalah produk hasil kerja manusia yang diperjualbelikan di pasar, dan proses di mana aktivitas maupun manusia itu sendiri kadang diberlakukan layaknya barang. Yang keempat adalah realitas yang berkembang, di mana realitas alamiah dan bentukan sulit dibedakan. Yang kelima adalah teknologi, yaitu pada aspek ini masyarakat dan pelaku ekonomi banyak mengandalkan dan bergantung pada teknologi informasi dan internet. Yang selanjutnya adalah budaya yang berkembang, budaya yang sengaja dikembangkan oleh kekuatan industri budaya untuk menciptakan keinginan konsumen yang tidak pernah terpuaskan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Dimas. Berikut yang ketujuh, yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang dimaksud merupakan semacam penerapan kerja birokrasi modern dalam sistem ekonomi yang terorganisasi dan lebih efisien. Yang kedelapan, aspek instrumen yang dimanfaatkan merupakan iklan dan budaya populer menciptakan mimpi dan hasrat konsumen. Dan yang kesembilan, aspek komunitas, disebut juga generasi yang menginginkan segala sesuatu dengan cepat. Dan yang terakhir, ke-10, yaitu aspek perubahan yang terjadi, di mana gaya hidup dan penampilan merupakan perbedaan kelas. Terima kasih. Selanjutnya, materi yang ingin saya bawakan yaitu perilaku konsumsi masyarakat di era post-industri. Kalian ketahui bahwa konsumsi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perilaku konsumsi masyarakat di era post-industri itu sangat terpengaruh oleh berbagai aspek, baik itu aspek budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Lingkungan dalam era post-industri itu sendiri membuat pola konsumsi masyarakat menjadi naik dan diakibatkan oleh pemproduksian barang dan jasa yang berskala besar, sehingga masyarakat sangat mudah membeli dan mengkonsumsi produk yang sebetulnya bukan menjadi kebutuhan pokok. Di sini, masyarakat dituntun untuk cakap dan pandai dalam memilah dan mengkonsumsi segala barang yang tersedia agar berguna bagi kehidupannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ali Amiza. Di sini saya akan membawakan materi lanjutan dari saudari Lutfia Aradia, yaitu dampak dari masyarakat post-industrial. Dampak masyarakat post-industrial di sini terbagi menjadi 2 poin, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Yang akan dibahas pertama yaitu dampak positif. Dampak positif pertama yaitu standar hidup yang lebih tinggi, di mana dalam masyarakat industri tenaga kerja lebih berharga. Nah, apabila produktivitas lebih tinggi, maka pendapatan setiap individu juga akan meningkat. Yang berikutnya yaitu peningkatan peluang kerja. Industrialisasi memberikan peningkatan kesempatan kerja baik di industri yang berskala kecil maupun industri yang berskala besar. Industri juga dapat menyerap pekerja yang menganggur dan pengangguran dari sektor pertanian, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dampak positif yang ketiga yaitu spesialisasi pekerja lebih besar. Industrialisasi dapat membuka jalan pada tenaga kerja khusus atau tenaga kerja ahli untuk lebih dikenal. Nah, tenaga kerja khusus lebih menguntungkan
pendapatan sektor pekerja di industri rata-rata juga akan lebih tinggi daripada pekerja yang bekerja di sektor pertanian. Berikutnya yaitu dampak negatif. Dampak negatif dari masyarakat post-industrial yang pertama yaitu urbanisasi. Akibat dari industrialisasi, orang-orang dari pedesaan akan melakukan migrasi ke kota karena mencari pekerjaan di sektor pabrik. Urbanisasi adalah perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Akibat dari urbanisasi yaitu populasi penduduk di kota dapat meningkat drastis. Hal ini dapat menimbulkan pemukiman kumuh dan tindakan-tindakan atau perilaku kriminal lainnya seperti pencurian dan pencopetan. Berikutnya yaitu pencemaran lingkungan. Industrialisasi juga sangat berkontribusi besar dan negatif terhadap lingkungan, antara lain polusi, baik polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemanasan global, perubahan iklim, perusahaan proses industrial dapat menyebabkan masalah-masalah kesehatan pada manusia, serta punahnya spesies-spesies baik hewan ataupun tumbuhan akibat eksploitasi. Seperti pemanfaatan kulit pada harimau yang dijadikan tas atau mantel. Dampak negatif yang ketiga atau yang terakhir yaitu kesenjangan pendapatan. Nah, pemisahan dari modal dan tenaga kerja dapat menciptakan perbedaan pendapatan antara buruh dan orang-orang yang mengendalikan sumber daya modal. Di sini yaitu maksudnya penanam saham atau pemilik-pemilik perusahaan memiliki pendapatan yang tentu sangat jauh berbeda dengan tenaga kerja lain atau karyawan-karyawan di perusahaan tersebut. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.